Baik, selamat malam saudara sekalian. Selamat malam. Judul pelajaran malam ini Perempuan dan anggur. Woman and Wine. Oke. Perempuan dan anggur. Baik, bagus juga kita baca ayat hafalannya. Pasal 31 ayat 3 dan ayat 4. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, ai Lemuel. Tidaklah pantas bagi raja minum anggur, ataupun bagi para pembesar minum minuman keras. Baru mulai. Baru berdoa. Siapa ini Lemuel? Ayat dari Ibu Ibu Sulaiman. Ibu Sulaiman. Kalau sebut lagi itu ayat Ibu dari Salomo. Di Alkitab saudara ada subtitle sebelum pasal 31. Apa ditulis di sana? Ada tulisan di atasnya. Pasal 31 di atasnya. Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Kata-kata Raja Lemuel, ibu dari Raja Lemuel. Jadi kalau Lemuel itu adalah Salomo, maka Lemuel's mother adalah ibunya siapa? Salomo. Ibunya Salomo. Hanya istrinya Daud. Iya pendeta ya. Lemuel ini Salomo. Ya, Ibunya Salomo. Lemuel itu adalah Salomo. Oh, itu nama lain dari Salomo, Lemuel. Ya. Oh, oke. Jadi ibunya Lemuel artinya ibunya Salomo. Salomo. Berarti istrinya Daud, salah satu istri Daud. Iya salah satu sudah. Judul bahasa Inggrisnya apa? Hah? Woman and Wine. Buku Amsal ini bukan ini coret apa kalau nanti begins with ini begin Begin mulai and end. buku Amsal dimulai dengan apa? Dengan ayah. Pengajaran dari seorang bapak, ditutup dengan pengajaran dari ibu. Jadi begins with the instruction of father, berakhir dengan nasihat dari ibu. Nama Lemuel itu mengacu kepada siapa? Salomo. Jadi Lemuel's mother adalah
Solomon. Ada dua warning yang diberikan oleh Ibu Solomon. Apa saja warningnya? Woman and wine. Wine and woman. Ya, ada dua bahaya yang sangat serius yang mengancam raja. Perempuan dan Wine and woman. Kemudian kalau saudara baca terus, Bapak punya nasihat tentang apa? Spiritual acquisition of wisdom. Bagaimana bisa mendapat wisdom secara rohani. Ya, baca paragraf terakhir di introduction. Ya, benar. Pendahuluan sang ayah berkaitan dengan pemahaman rohani hikmat. Sekarang kesimpulan sang ibu berkaitan dengan penerapan hikmat dalam kehidupan nyata. Untuk prinsip-prinsip rohani yang diajarkan sang ayah tidak akan berarti apa-apa jika nasihat praktis yang ditawarkan sang ibu tidak diikuti. Jadi yang dua itu nasihat dari ibu dan bapak apa namanya? Complementary. Jadi dua-duanya harus diterima dan dijalankan. Kita masuk di discussion-nya. Udah. The danger of alcoholic drink. Kalau sudah perhatikan di hari perayaan ulang tahun, perayaan ulang tahun pernikahan, dan perayaan-perayaan lainnya, biasanya yang dipakai untuk toast adalah kehidupan. wine. Dengan segala macam cara dan gaya, biasanya waktu toast gelas diangkat tinggi, lalu disentuhkan kepada teman kita sambil menyebutkan apa? Panjang. Semoga Dibilang hidup. umur panjang dan kesehatan menjadi bagian Anda. Tapi yang dipakai untuk toast adalah apa? Minuman keras, alkohol. Sebenarnya cocoknya itu untuk apa? Orang mati. Untuk orang yang Sudah mau mati. sudah mau mati. Nah, jadi terjadi satu kejanggalan. Orang toast dengan pengharapan supaya yang punya pesta umur panjang, tapi menggunakan apa? Anggur yang sangat berbahaya.
belakangan ini ada seperti promosi, pemberitahuan, katanya menurut research di laboratori, kalau kita minum anggur 1 atau 2 sloki per hari, tidak lebih dari itu, maka itu akan memperkuat apa? Jantung, fungsi jantung. Tapi riset tersebut dibantah. Itu hanya untuk menarik orang supaya membeli dan menggunakan anggur di dalam rumah tangga mereka. Many cultures associated drinking alcohol with good life. Contohnya di party yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau di party anggur digunakan untuk toast dengan pengharapan pengantinnya atau yang berulang tahun umur panjang dan sehat, di dalam Amsal bukan toast tapi apa? Warning against this deadly deception. Keras ini bahasanya. Penipuan yang membawa maut. Ini ayat mesti dibaca. Amsal 23 ayat 30 sampai 35. Boleh seorang netra kita membaca? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Janganlah melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya. Baik, kalau saudara perhatikan advertensi anggur di televisi bagaimana? Menarik. Sangat menggiurkan, sangat menarik. Alkitab katakan jangan tergiur oleh advertensi tersebut. Terus deh. Kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular. Jadi waktu di mulut masuk terasa manis, nikmat. Sampai di perut berubah jadi apa? Memagut. Seperti apa? Ular memagut. Seperti ular berbisa yang memagut. Terus sampai 35. Dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Jadi alkohol itu menyerang dua organ dalam hidup kita. Yang paling hebat tentunya diserang. Satu apa? Apa yang dihantam oleh anggur ini? Kalau orang kebanyakan minum anggur, sooner or later dia akan menerima penyakit, mendapat penyakit liver cirrhosis. Liver cirrhosis itu adalah
pengerasan hati. Liver cirrhosis. Hati jadi keras. Hatinya keras seperti batu dan bisa dicangkok, tapi donaturnya biasanya tidak sebanyak seperti donatur ginjal atau jantung. Jadi sangat Langka. Langka. Siapa yang biasanya kena penyakit ini? Entertainer. Ya, artis-artis, bintang film, entertainer. Karena mereka itu yang berpunya tidak lagi minum air. Sampai di rumah minum minuman keras, berbotol-botol. Air hampir-hampir tidak dijamah. Air itu buat mereka fungsinya hanya untuk pembersih, alat pembersih. Dulu di Indonesia ada pelawak namanya Gepeng. Dia pernah menjadi pelawak yang top, yang terkenal. Dia kena liver karena minumnya apa? Di Indonesia yang terkenal apa? Bir bintang. Dia sudah nggak minum air lagi. Lifestyle-nya sudah berubah karena he could afford to buy beer. Nah, waktu dokter periksa, ternyata dia kena liver cirrhosis. Diamarkan, berhenti. Tapi sampai mati tidak bisa berhenti minum. Itu namanya apa? Addicted. Intoxicating. Tadi kan di ayat terakhir dibilang, bilakah aku siuman? Kalau aku siuman, aku akan balik lagi. mencari. Itu namanya dia sudah apa? Addicted. Addicted. Lalu matanya seperti melihat yang aneh-aneh. Ngomongnya sudah tidak karuan. Jadi yang diserang oleh minuman keras yang disebut wine ini, satu liver, yang kedua otak, tempat kita berpikir, memang dilumpuhkan oleh bir ini. Masih ingat cerita supir truk? Dia tabrak tiang listrik, polisi tanya, apa kamu tidak lihat tiang listrik ini? Dia bilang apa? Ada dua tiang. Officer, saya lihat ada dua tiang listrik dan saya jalan di tengah. Itu orang mabuk. Tiang listrik cuma satu, dia lihat berapa? Dua. Dia hantam di tiang. Saya bilang, saya lihat dua tiang listrik. Lalu saya jalan di tengahnya. So di situ itu tiang listrik. Dua orang mabuk keluar dari bar malam hari. Yang satu berseru, "It is a wonderful night. Look at the sky. It is full moon." Temannya di sebelah yang mabuk juga bilang, "No, that is not moon. That is sun." Beribut yang satu bilang, "Moon, no sun." Muncul orang mabuk ketiga. Ditanya, "Friend,
Is that a sun or a moon? Biar lihat sebentar. I am not sure. I don't live around here. Saya tidak tinggal di sini, jadi saya nggak familiar apa ini bulan atau itu orang mabuk. Pikirannya ngaco. Baik di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tolong sebutkan contoh-contoh orang yang bertindak keliru karena mabuk. Siapa yang paling pertama dicatat? Anaknya Eli. Imam Eli. Sebelum itu? No. Lalu? Si Lot. Lalu? Anaknya Imam Eli. Oh, itu juga tuh raja sesudah Nebukadnezar tuh. Iya. Belsasar. Pak Salim. Bersasar. Iya. Siapa lagi? Anaknya Harun. Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas. Mereka itu berbuat kekeliruan karena apa? Mabok. Karena mabuk. Orang baik seperti Nuh, seperti Lot, walaupun baik, kalau kena anggur jadi apa? Mabok. Jadi mabuk. Padahal dia berjalan dengan Tuhan. Itu dia disebut Nuh itu berjalan dengan Tuhan. Tapi yang berjalan dengan Tuhan kalau minum Kena juga. kena. Kalau Perjanjian Baru, siapa yang Herodes? Dia berjanji, mengatakan janji itu dalam keadaan apa? Mabok. Mabuk. Raja siapa lagi di Perjanjian Lama yang memerintahkan supaya piala-piala yang dipakai untuk menyembah Tuhan dipakai untuk menyembah berhala? Belsasar. Jadi nampaknya kalau baca Alkitab konsisten yang menggunakan anggur itu perilakunya jadi tidak benar, perbuatannya tidak benar. Nah kemudian ada yang bertanya, tapi kita kan gereja Advent pakai anggur untuk perjamuan. Nah jangan lupa anggur itu ada beberapa macam. Yang fermented. Satu fermented yang mengalami proses peragian, itu yang berbahaya. Yang kedua yang unfermented, itu anggur asli. Merek apa di Walmart? Well. Yang sering kali jadi pertanyaan adalah waktu Yesus mengubah air jadi anggur dan anggurnya lebih nikmat dari anggur yang lain, itu bagaimana? Ya kalau kita baca Alkitab dari ayat-ayat sebelumnya, kita bisa berkesimpulan bahwa Yesus menjadikan anggur yang unfermented. Lalu masalah anggur siapa lagi yang seringkali jadi pertanyaan? Paulus tulis surat kepada siapa? Timotius. Apa nasihat Paulus? Kalau kamu sakit perut, boleh minum anggur sedikit. Jangan kamu minum air saja,
minumlah sedikit anggur. Nah ini disebabkan karena Paulus tahu Timotius ini punya kelemahan physically. Kelemahannya adalah di mana? Perut. Di perutnya. Jadi dinasehati supaya dia jangan hanya minum air tapi minum anggur sedikit. Itu yang fermented itu Om ya? Itu yang unfermented. Unfermented. Yang tidak mengalami proses peragian. Dari mana kita tahu? Di ayat berapa itu? Timotius. Coba saya buka. Dapat ayatnya. Timotius 5:23. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu. Nah, itu dia. Berhubung pencernaanmu terganggu. Jadi minum Anggur sedikit. baik. Kalau tadi a toast to life, yang berikutnya apa? A toast to that. A toast to hari Senin. A toast to death. Amsal 31 ayat 6 dan 7. Boleh dibaca? Amsal 31. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada orang yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat-ingat kesusahannya. Apa maksudnya? Bagaimana kita mengerti makna daripada ayat 6 dan 7 ini? Karena mereka sudah mau mati, kasih aja. Lebih cepat. Jadi itu minuman anggur itu untuk orang yang memang sudah mau mati, bukan untuk orang yang sehat. Give strong drink to him who is perishing, and wine to those who are Ready to die. bitter of heart. Apa maksudnya ini?
Saya baca paragraf pertama hari Senin. Pembacaan cepat ayat-ayat ini memberikan kesan bahwa Ibu Lamuel mengizinkan penggunaan anggur atau minuman alkohol lainnya bagi orang yang hampir mati. Jadi ini maksudnya sepintas lalu ayat-ayat ini memberikan kesan bahwa Ibu Lamuel mengizinkan minum anggur, penggunaan anggur atau minuman alkohol lainnya bagi orang yang sedang sekarat atau orang yang menderita depresi. Baca terus ya. Orang yang mau mati atau bagi orang yang menderita depresi. Bacaan ini bagaimanapun juga akan bertentangan bukan hanya dengan konteks yang ada. Ibu Lamuel baru saja mengamarkan sang raja terhadap meminum anggur, tetapi juga konteks secara umum dari Alkitab Amsal yang secara sistematis dan tegas melarang meminum anggur. Selain itu, tidak masuk akal untuk menawarkan sesuatu kepada yang mau mati yang hanya akan membuat kesehatan dan kesejahteraan mereka menjadi semakin buruk. Dan memberikan alkohol kepada orang yang depresi adalah seperti memberikan garam kepada seseorang yang sudah mengalami dehidrasi. Jika bagaimana kita ketahui Allah peduli tentang tubuh dan kesehatan kita, tidak masuk akal untuk melihat ayat-ayat ini, khususnya di dalam konteks mendorong penggunaan alkohol. Lebih penting lagi, sebuah analisis penggunaan ungkapan yang sedang binasa dalam kitab Amsal mengungkapkan bahwa ayat ini selalu dikaitkan dengan orang jahat. Melalui ungkapan yang sedang binasa, Ibu Lamuel sesungguhnya menunjuk dalam kaitannya kepada orang jahat. Bagaimana ungkapan susah hati itu mengacu kepada orang-orang yang depresi, yang seperti orang jahat menjadi tidak peka dan merupakan kemiskinan. Ini gaya penulisan Alkitab, gaya penulisan orang Ibrani. Harus dimengerti dari caranya mereka berpikir. Kalau kita baca sepintas, memang seperti memerintahkan memberikan minuman itu kepada orang yang sekarat. Tapi tidak demikian. Jadi berikanlah anggur kepada those who are perishing. Maksudnya apa? Maksudnya bukan memerintahkan untuk minum. Maksudnya mengatakan bahwa anggur dapat menuntun kepada kematian. Ya. Ya biarlah orang jahat itu atas pilihannya sendiri memilih untuk meminum anggur. Baca paragraf kedua sekali lagi ya. Hari Senin. Selain itu, tidak masuk akal untuk menawarkan sesuatu kepada yang mau mati, yang hanya akan membuat kesehatan dan kesejahteraan mereka menjadi semakin buruk. Dan memberikan alkohol kepada orang yang depresi adalah seperti memberikan garam kepada seseorang yang sudah mengalami dehidrasi. Kekurangan air. Dehydrate itu kekurangan air.
Jika sebagaimana kita ketahui Allah peduli tentang tubuh dan kesehatan kita, tidak masuk akal untuk melihat ayat-ayat ini, khususnya di dalam konteks mendorong penggunaan alkohol. Jadi kalau baca konteks Alkitab, ayat-ayat lainnya begitu banyak yang mendiscourage kita untuk minuman alkohol. Tidak mungkin di sini tiba-tiba berubah. Nah, kemudian paragraf ketiga, di sini keterangan lebih jauh. Lebih penting lagi, sebuah analisa penggunaan ungkapan yang sedang binasa dalam kitab Amsal mengungkapkan bahwa ayat ini selalu dikaitkan dengan orang jahat. Orang yang akan binasa itu orang jahat. Melalui ungkapan yang sedang binasa, Ibu Lamuel sesungguhnya menunjuk dalam kaitannya kepada orang jahat. Bagaimana ungkapan susah hati itu mengacu kepada orang-orang yang depresi, yang seperti orang jahat menjadi tidak peka dan melupakan kemiskinan. Pernah saya berbicara dengan seorang teman yang pernah kecanduan rokok dan alkohol. Dia cerita berhenti merokok susah, tapi lebih susah lagi untuk berhenti minuman alkohol. Jadi dia berhasil berhenti merokok, tapi anggur masih tetap dia minum. Susah. Kalau orang sudah kecanduan alkohol, susah mau berhenti. Dibandingkan dengan rokok, masih lebih mudah tinggalkan rokok daripada minuman. Itu pengalaman teman saya. Kalau sudah perhatikan, begitu banyak orang mati di jalan raya hanya disebabkan oleh kenapa? Orang mabok. Orang mabok. Nggak tahu berapa ratus orang mati di jalan raya Amerika ini karena mabuk. Itu sebabnya DUI sangat familiar di Amerika. Apa DUI? Driving under influence. Driving under influence. Tidak disebut influence apa, tapi orang sudah tahu kalau DUI itu bicara tentang apa? Alkohol drink. Makanya peraturannya cukup keras. Kita dilarang driving while drinking. Karena kalau sampai kita dalam keadaan mabuk mengendarai mobil di freeway, membahayakan hidup bukan diri sendiri tapi juga orang lain. Hidup orang lain. Dulu ahli-ahli mobil di Jepang merencanakan untuk membuat sebuah mobil yang anti alkohol. Kalau seorang siap hendak menyetir mobil, dia harus tiup dulu. Maka kalau dia sedang mabuk, nafas mulutnya itu keluar dan di sana ada satu sensor mobil itu nggak jalan, nggak bisa start. Saya nggak tahu apa ini sudah jadi atau belum, tapi ini sudah gagasan Jepang bertahun-tahun yang lalu. Karena manusia dilarang, yang namanya manusia
Dia lawan. Dia lawan itu. Dia langgar. Kalau sampai Jepang berhasil menciptakan mobil itu, hebat juga. Dia mustahil karena napasnya mengandung kadar alkohol yang tinggi. Itu mobil nggak apa? Nggak mau start. Nggak start. Kalau memang bisa begitu, luar biasa. Coba kita baca kutipan Ellen White di buku Temperance halaman 12. Yang paragraf terakhir berarti Ya. Setan telah mengumpulkan malaikat-malaikat yang telah jatuh untuk merencanakan beberapa cara untuk melakukan hal yang paling jahat bagi manusia. Usul demi usul telah dikemukakan hingga akhirnya setan sendiri menyodorkan satu rencana. Dia akan mengambil buah anggur itu, juga gandum dan bahan-bahan lain yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai makanan, akan diubahnya menjadi racun yang akan merusak tubuh, mental dan kuasa moral manusia, dan dengan saraf yang demikian rupa sehingga setan dapat mengendalikan manusia itu sepenuhnya. Oleh pengaruh minuman keras, manusia akan dikendalikan untuk melakukan segala macam kejahatan. Melalui selera makan yang diselewengkan itu, dunia ini akan menjadi rusak. Dengan memimpin manusia meminum minuman keras, setan akan membuat manusia itu makin lama makin rendah derajatnya. Waktu Yesus disalib, dia kan berteriak apa salah satu teriakannya Eloi, Eloi. yang ada hubungan dengan pelajaran kita. Haus. Aku haus. Lalu diberikanlah Air cuka. apa yang diberikan? Air cuka. Cuka Yesus asam. minum atau tidak? Tidak. Kenapa dia tidak minum? Karena bisa mempengaruhi. Di saat-saat yang kritis dan genting untuk kehidupan manusia, dia tidak mau pikirannya digelapkan oleh apa? Itu minuman yang disodorkan oleh orang Rom. Itu sebabnya Yesus menolak untuk minum. Ada di antara kita yang pernah minum minuman anggur? Tidak ada ya? Belum. Belum. Saya dengar kalau orang-orang yang sudah jauh kecanduan minum minuman alkohol, itu birnya dicampur dengan whisky. Bukan, Asap rokok. dengan Coca-Cola. abu rokok. Abu rokok itu whisky. Iya, abu rokok. Abu rokok dicampur. Itu sudah stage yang keempat. Orang sebut itu sudah stage keempat. Siapa pemimpin Rusia yang kecanduan vodka? Oh itu Borisevsky. Hah? Dia datang ke warehouse, dia mabok, dia keluar pakai cara kolor. Siapa namanya? Borinsky. Bukan. Yeltsin. Pemimpin Rusia yang rambut putih itu. Iya. Boris. Boris Yeltsin. Iya, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin ya. Yeltsin. Itu mabuk terus. Satu kali di satu pertemuan internasional, dia kena bagian untuk berbicara. Sudah yang lain bicara, giliran dia bicara. Waktu selesai diintroduce, dia berdiri. Mimbar di sini. Dia berjalan di sini. Dia lari ke sini. Dia lewatin mimbar. Di depan ini
perempuan internasional. Akhirnya ajudannya lari, pegang mimbar di sana, belok, Mabuk. minum vodka, bahaya. Boris Yassin. Baik itu tentang wine, sekarang bicara tentang perempuan yang berumur. Kalau bahasa Inggrisnya virtuous woman, wanita yang baik, wanita yang bijak. Nah, pertama-tama harus dibaca Amsal 19 ayat 14. Amsal 19 ayat 14. Boleh dibaca di berapa? 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Rumah dan harta itu warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Istri yang berakal budi itu gift dari siapa? Jadi kalau suruh mencari virtuous woman, kita harus minta dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Apa maksudnya virtuous woman ini? Virtuous woman itu yang bagaimana? More than godly woman or the ideal wife. More than a godly woman or the ideal wife. Itu jawabnya. Jadi yang bagaimana? Nah, di bagian kedua di sana ada features of the virtuous woman. Jadi virtuous woman itu more than a godly woman or ideal wife. Jadi yang bagaimana? Nomor 2. Yang kedua ya. Ini bicara tentang the features, sifat-sifat daripada perempuan yang bijak. Nomor 1 ada daftarnya di hari Selasa. Precious. Worth finding. Apa maksudnya worth finding? Yang berharga, yang bernilai. She is precious and worth finding. Jadi Dapat menyediakan. worth finding ini maksudnya karena dia harganya mahal, kita harus mencarinya walaupun dengan susah payah, dengan kerja keras, dengan doa. She is worth finding. Yang kedua, nilainya, harganya lebih mahal daripada berbatu-batu permata yang mahal. Nomor 3, she provides food. She is strong. She is wise. She is praised.
Ini di mana bisa ada perempuan seperti ini? Istrinya Nabal. Namanya siapa? Abigail. Kan dipuji sama Daud. Iya. Saya baca paragraf terakhir dari Selasa. Meskipun kita hidup dalam apa yang disebut era reformasi, dan meskipun kita telah memperoleh begitu banyak pengetahuan lebih daripada generasi sebelumnya, ada sedikit untuk menunjukkan bahwa generasi kita lebih berhikmat dari generasi sebelumnya. Memang, seperti Martin Luther King Jr. katakan, kita memiliki peluru kendali pria sesat. We have guided missiles and Misguided man. misguided men. Kita mempunyai peluru terkendali dan manusia yang tak terkendali. Itu virtues woman, definisi dan beberapa sifatnya. Kemudian ciri yang lebih jauh lagi apa? Kerja keras. Dia bekerja, bukan hanya sekedar bicara. Coba paragraf pertama hari Rabu. Wanita saleh dalam Amsal 31 tidaklah malas. Nah, itu dia. Tidaklah malas. Ia bekerja keras dan sangat aktif. Puisi ini bersikukuh pada sifat ini yang mencirikan orang berhikmat melawan orang bodoh. Bidang kegiatannya meliputi banyak hal dan konkret. Menjadi rohani tidak berarti bahwa kita harus bermalas-malas dengan berdalih bahwa kita prihatin dengan isu-isu agama yang sangat penting, sehingga tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal sepele. Sang wanita senang bekerja dengan tangannya. Sangat menarik bahwa orang yang sangat rohani ini tidak pernah digambarkan berdoa atau bermeditasi. Dia ditampilkan sebagai seorang wanita yang produktif dan efisien, seperti Marta dalam buku Injil. Jadi yang namanya virtues itu bukan sekedar sifat-sifat saja, tapi orang itu mau apa? Bekerja. Mau melayani. Kalau saya baca pasal 31, kita bertanya, di mana ada perempuan seperti ini? Kalaupun ada, sangat apa? Jarang. Sangat langka. Tapi bukannya tidak ada. Coba kita baca mulai ayat yang ke-10. Dik. Soal 31. Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dia pintar apa? Cari uang. Bukan cuma cari, tapi dia pintar mengatur keuangan. Karena ada istri yang
tukang big spending. Big spender. Kayak Warren Buffett bilang, I is a big taker, but my wife is big spender. Itu dia cocok itu. Big provider, big spender. Ada dua Dia big filsafat and spending. tentang uang. Dan kalau dua filsafat ini ketemu di satu rumah tangga, bisa rame. Taker, dia kan mengajar. Take care. Ada suami yang merasa maksudnya ambil. money is to be, And spending. Bininya tukang habisin. suami bilang money is to be saved. Istrinya bilang no, money is to be spent. Nah kalau dua itu ketemu di satu rumah tangga, bisa ramai. Taker. Terus Dia tukang ambil TP. dia Oh, di mana saya sama? 12. Hah? Oh, begitu kan? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, selalu menyediakan makanan. di kapan dia bangun? Masih malam. Masih gelap. Masih gelap. Pagi-pagi benar. Untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang permintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada orang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaian. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Pintu gerbang itu zaman dulu Downtown. fungsinya tidak seperti yang sekarang ini. Yang dimaksud pintu gerbang itu di situ adalah tempat balai pertemuan. Kalau ada rapat, kalau ada pertikaian yang hendak diselesaikan, pengadilan pun ngumpulnya di mana? Di pintu gerbang. Jadi istilah pintu gerbang di Alkitab itu sangat banyak. Bukan seperti sekarang pintu gerbang itu hanya tempat keluar masuk, bukan itu. Suaminya menjadi terkenal di pintu gerbang. Terus sedikit lagi. 24. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji-muji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Istri yang bagaimana? Yang Takut bersuci, akan Tuhan. yang takut akan Tuhan, yang punya hubungan erat dengan Tuhan. Yang terakhir, dia
bukan cuma punya sifat-sifat yang baik, bukan cuma bekerja, tapi dia Care. she care. Apa terjemahan bahasa Indonesia? Apa she care? Peduli. Peduli. Iya, peduli. Peduli terhadap siapa? Orang miskin. Pada keluarga. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri, ya. Dia sangat care kepada orang-orang lain. In conclusion, Tapi umumnya orang kalau cari pasangan yang dilihat dulu fisiknya. betul. Outsider, not inner side. Tergantung siapa yang cari. Kalau laki-laki mencari wanita, ya umumnya Fisiknya. fisiknya. Kalau wanita tidak demikian. Tadi pagi ada di radio, ada sayembara survei. Menurut survei 75% wanita tidak mau berpacaran dengan lelaki kalau, ada yang bilang kalau sudah kawin. It's not. Dia cuma bilang ini, jawaban yang tepat yang menang kalau laki-laki itu tidak punya kerjaan. Jadi perempuan lihat itu Jadi pekerjaan. ini terbukti itu betul. Itu terbukti dari majalah yang sangat populer adalah Playboy. Playboy itu sampai sekarang masih apa? Terbit. Terbit. Karena laki-laki umumnya tergiur oleh apa? Fisik. Fisik. Jadi akhirnya ada orang yang bikin majalah Playboy. Hanya beberapa isu sudah itu tutup, membuktikan bahwa wanita itu beda persepsinya dengan laki-laki. Seperti yang bilang tadi, wanita itu pengen tahu dia punya pekerjaan dan bagaimana sifatnya. Baca ya. We are instructed that there are no unimportant decisions and choices, and that success comes from fearing the Lord, a frequent precept in Proverbs. Apa maksudnya? Kepada kita diberitahukan bahwa Jadi lebih penting. there are no unimportant decisions and choices, and that success comes from fearing the Lord. Bahwa sukses itu datang kalau kita takut akan Tuhan. Ini adalah hal yang sangat sering diucapkan di buku Amsal. Jadi kuncinya ini, Fearing the Lord. fearing the Lord. Karena kebijaksanaan menurut konsep Proverbs, yang namanya bijaksana itu bukan menyangkut intelektual,
saja, tapi hubungan yang erat dengan siapa? Tuhan. Dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, beware of alcoholic drinks. Jangan kita tergiur oleh alcoholic drink. Nah, biasanya kapan seorang mulai minum? Di pesta-pesta, di sana ada yang disebut social drink. Hanya satu sloki saja. Tidak mula-mula satu sloki, sudah itu yang kedua, dan seterusnya sampai akhirnya tidak bisa tinggalkan lagi. Jadi yang pertama, jangan mulai menggunakan alkoholik. Jangan. Yang ketiga, malam ini kita diingatkan karakteristik of a virtuous woman, dan ini terdapat dalam Amsal pasal yang terakhir. Ini adalah perempuan yang ideal. Coba baca ayat-ayat yang terakhir. Di pasal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Oke. Itulah kesimpulan dari buku Amsal yang panjangnya 31. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan.